Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan di kesempatan kali ini gue akan bicarakan mengenai saham ya. Jadi ini edisi saham dan gue akan bicarakan di sektor batubara. Nah, kenapa gue pilih sektor batubara untuk pembahasan kali ini? Karena di sini ya, kalian bisa lihat di depan harga batubara itu udah naik tinggi sekali dan dia trending terus-terusan naik ke atas. Tapi kenapa saham batubara itu belum pada terbang ya? Saham batubara itu diantaranya ada Adaro, ada PTBA dan ada ITMG. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan bahas di dua saham ya. Di luar daripada Adaro, gue akan bahas saham Adaro itu mungkin di next video. Di kesempatan kali ini gue akan bahas di PTBA dan ITMG dan mana yang gue pilih di antara keduanya. Meskipun keduanya bagus gitu ya dan terlihat kinerja yang lebih bagus saat ini terlihat di ITMG, tapi sebenarnya kalau dari sisi valuasi gue lebih prefer di PTBA dan alasannya kenapa gue akan jelaskan sebentar lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara menilai valuasi juga gue pernah bikin video dan gue lakukan di valuasi di saham Pegas gitu ya, dan itu kalian boleh coba klik link di atas ini, gue taruh linknya untuk valuasi secara detail. Di kesempatan kali ini gue akan bicarakan dari kinerjanya untuk si ITMG dan si PTBA. Oke. Nah, call ya, kita kembali ke harga call. Ini udah trending naik gila-gilaan ya dari sepanjang tahun ini aja itu udah naik dari harga 70 ke 112. Jadi harga call ini lagi trending terus-terusan naik ke atas. Nah, ini grafik dari bulan Mei ya sampai bulan Mei saat ini. Jadi ini grafik 1 tahun terakhir dia udah gila-gilaan naik ke atas, dan kalau gua ganti jadi chart weekly gitu ya. Jadi ini kita mundurin, kita pengen lihat nih mundur jauh lagi ke belakang. Itu sebenarnya harganya si call ini sudah mendekati atau sama ya levelnya dengan pada saat 2018, dan kita tahu sebelum 2018 itu dari 2017 hingga 2018 itu harga saham-saham batubara itu meningkat ya mengikuti daripada harga call. Ini sekarang kita buka ya. Jadi mengikuti dari harga 2017 hingga 2018 ini harga saham PTBA, kalian perhatikan di sini itu dia trending naik ya dari sini ke atas sana tuh. Dia naik 160%. Jadi si batubara ini dia sangat mengikuti saham batubara, dia harganya sangat mengikuti harga batubara dunia gitu ya. Dan saat ini harga batubara dunia lagi tinggi-tingginya, tapi si saham-saham batubara itu masih belum naik juga. Dan alasannya adalah di kinerja. Oke, nah kita akan bahas di ITMG ya. Kalian perhatikan juga chartnya ITMG ini. Ini grafik weekly ya by the way. Nah, ini kalau lihat dari grafik weekly, ITMG memang lebih trending ya, lebih duluan naik. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 1, memang ITMG itu laporan keuangannya naik ya, secara net profit dia naik quarter to quarter, kuartal satunya naik 170% gitu ya. Dan kalau si PTBA itu kuartal 1 laporan keuangannya masih turun 44%. Nah, sekarang gua akan bahas sedikit mengenai PTBA dan ITMG ini gitu ya. Nah, kalau dari sisi ITMG tadi itu sebenarnya dia cukup bagus di kuartal 1 ini ya, terlihat dari net profitnya yang meningkat dengan signifikan, begitu pula dengan EBITDA-nya ya, earnings before interest, tax, depreciation dan amortization. Nah, lalu di sini gue melihat kalau si EBITDA-nya si ITMG itu secara rata-rata itu pertumbuhannya tidak terlalu bagus kalau kita lihat 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi memang di kuartal 1 ini karena pertumbuhan EBITDA-nya itu sangat tinggi di atas daripada rata-ratanya, ini membuat dia kinerjanya bagus dan ini membuat dia akan lebih cepat balik ke valuasinya, dan valuasi berdasarkan perhitungan yang gue nilai adalah minimal di 16.000 ya, atau bahkan hingga ke 22.000 ya, karena melihat daripada harga batubara yang terus-terusan naik. Itu dari ITMG. Nah, sekarang kita akan melihat grafik ITMG tadi. Kalau dia kembali ke harga valuasi 16.000 atau 22.000 di sini, oke, ini gue ganti ya sebagai targetnya misalkan 22.000 dan di sini 16.000. Jadi kondisi saat ini ITMG ini grafik weekly ya, gue ganti jadi grafik ke daily terlebih dahulu. Upside potensialnya masih cukup ada gitu ya, tapi gue menilai kenapa PTBA itu gue lebih menarik ya dibandingkan dengan ITMG, meskipun kinerja kuartal satunya ini kurang bagus. Dan gue akan jelaskan sedikit ya kenapa PTBA kurang bagus, dan itu dia turun 44%. Nah, kalau dari di sini kalian perhatikan PTBA memang dari sisi net profit dia turun ya, masih profit tapi kalau di annualize itu masih sekitar 2 triliun, di mana di 2020 itu 2,4 triliun. Jadi ini turun, dan EBITDA-nya pun itu masih terlihat turun gitu ya. Kalau di annualize dari data kuartal 1 EBITDA-nya hanya 766 miliar, dan itu kalau di setahun kan itu kurang lebih 3,1 triliun, di mana
itu 2020-nya di 3,6 T. Nah, di sini gue melihat ya, kalau si PTBA tadi itu dari sisi rata-rata dia EBITDA-nya lebih bisa bertumbuh gitu ya dibandingkan dengan ITMG. Dan ITMG kalau kalian perhatikan di kuartal keempat 2020 itu dia pernah negatif ya di kuartal keempatnya. Kalau si PTBA itu tidak. Dan dia lebih bisa diandalkan dalam mencetak EBITDA yang positif dan pertumbuhannya itu 15%. Sehingga kalau misalkan gue hitung di sini EBITDA-nya harusnya dia bisa di sekitar 4 triliun, tapi berdasarkan data terakhir kuartal 1 itu dia hanya kalau di annualize sekitar 3,1 triliun. Nah, artinya apa? Seandainya si value dari PTBA ini bisa kembali ke value-nya, itu sebenarnya upside potensialnya jauh lebih besar gitu ya. Dari kondisi saat ini ada sekitar 67% ke 3.700. Ini jauh lebih besar daripada ITMG karena value-nya PTBA gue lihat memang lebih tinggi ya. Secara market cap juga lebih tinggi dibandingkan dengan ITMG. Pertanyaannya kenapa di kuartal 1 kemarin itu PTBA kinerjanya jelek ya dibandingkan dengan ITMG. Nah, di sini gue cek, kalian perhatikan ya, ini dari Kontan ya. Direktur Utama Bukit Asam, Suryo Eko Hadianto mengatakan penurunan pendapatan di kuartal pertama tidak terlepas dari hambatan operasional perseroan di kuartal pertama. Dia menyebutkan bahwa curah hujan yang cukup tinggi di Tanjung Enim membuat operasional terkendala. Nah, itu jadi kita tahu ya di kuartal 1 kemarin itu curah hujan tinggi banget dan di Kalimantan juga demikian, sehingga ini menyebabkan produksinya tidak bisa dijalankan dengan baik. Itu yang menyebabkan si PTBA itu kuartal satunya dia kurang bagus gitu ya. Karena produksinya tidak tinggi, tidak bisa tinggi. Nah, tapi kita lihat di sini di kuartal berikutnya belakangan ini itu kalau Anda perhatikan itu curah hujan sudah tidak setinggi di kuartal pertama, dan gue menilai dengan valuasi PTBA yang sangat under value dan kalau dia bisa kembali ya mencetak annualized EBITDA-nya di 4 triliun which is cara ngitungnya gini. Jadi saat ini valuasi yang menjadi rata-ratanya si rata-rata EBITDA dari PTBA itu harusnya dia bisa di sekitaran 4 triliun gitu ya. Dan kita lihat dari laporan keuangan terakhir untuk PTBA itu sekitar kuartal satunya 766 miliar dan ini membuat kalau disetahunkan menjadi 3,1 triliun. Artinya kalau dia di kuartal 2 ini bisa mencetak EBITDA 1,3 triliun aja, itu akan membuat annualized EBITDA-nya di 4 triliun dan ini akan membuat si PTBA akan kembali ke valuasinya gitu ya. Dan saya melihat valuasi dari PTBA ini lebih tinggi dibandingkan dengan ITMG. Upside potensialnya bisa sampai level 3.700, bahkan kalau optimis bisa sampai 4.900. Sekarang kita lihat di grafik untuk PTBA. Oke, kita akan lihat di sini 3.700 dan 4.900 gitu ya. Sekarang kita lihat di sini, gue mundurkan chartnya ke weekly chart ya. Nah, artinya kalau PTBA kuartal 2 dia bisa mencetak EBITDA 1,3 triliun at least ya, ini akan membuat value-nya dia akan kembali ke value-nya dan paling tidak itu upside potensial dari level saat ini ke 3.700 itu sekitar 65% ya. Bahkan dia bisa mencetak tertingginya kembali ya, karena kita melihat dari harga batu bara yang juga terus-terusan naik sama seperti di tahun 2018. Menurut gue ini satu potensi yang sangat bagus ya untuk kita berinvestasi. Silakan Anda pilih ya mana yang lebih bagus. Menurut gue semuanya bagus ya. Kalau Anda mau lihat yang udah jelas gitu ya, silakan Anda masuk di ITMG. Tapi kalau gue lebih suka value-nya di PTBA, maka gue akan menunggu bagaimana kuartal berikutnya, atau gue bisa berspekulasi untuk beli duluan gitu ya. Gue cicil beli dulu dari sekarang sambil nunggu kuartal berikutnya, karena kan kuartal berikutnya ini akan ditutup di bulan Juni ya, dan pada Juli atau Agustus, mendekati Juli Agustus akan keluar laporan keuangan kuartal kedua, dan kalau hasilnya itu memuaskan maka harusnya saham-saham batubara juga bisa terbang dengan sangat tinggi. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading dan investasi Anda, dan seperti biasa plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.